Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita kembali bertemu di hari Minggu ini. Kita mau memuji kembali nama Tuhan, kita mau mendengarkan juga firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Aduh, yang sakit cepat sembuh kembali ya. Tetap semangat. Anak-anak Tuhan harus semangat. Nggak boleh lemah terus. Harus semangat ya teman-teman. Iya, puji Tuhan. Alena semangat, adik-adik di rumah juga semangat. Yuk, sebelumnya disiapkan dulu ya Alkitabnya untuk siap nanti ketika firman Tuhan disampaikan ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami masih boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu, masih secara online. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah yang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, sehingga memimpin ibadah ini dari awal sampai nanti selesai. Tuhan, berkati semua yang mendengarkan, yang menyaksikan, sehingga semuanya kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo teman-teman, aminnya yang keras. Iya ya, aminnya yang keras. Yuk, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan Tuhan Yesus cinta segala bangsa, cinta anak-anak ya. Ayo kita memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Glory.
Puji Tuhan ya. Puji syukur pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus amat sangat baik. Betul begitu Alena? Iya, Tuhan Yesus sangat baik. Baik dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita kan gak boleh tuh ngebeda-bedain teman-teman kita. Gak boleh lah, kan harus sama. Kita mau gak boleh beda-bedain. Kalau teman-teman sekarang di rumah, kita harus tetap sama semua orang. Di hadapan Tuhan, kita sama semuanya. Gak ada bedanya. Jadi, seperti pujian tadi, kita gak boleh tuh beda-bedain. Harus menghormati semuanya. Sama di hadapan Tuhan. Iya begitu. Ayo teman-teman, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Ya, pujiannya ini tentang murah hati. Nah, baik hati. Katanya kita harus baik hati, harus murah hati. Nggak boleh tuh yang sombong, yang suka menghina orang lain, yang suka mengata-ngatain tuh orang lain. Nggak boleh begitu. Kita harus murah hati, nggak boleh pelit ya, karena kan semuanya yang kita punya itu kan dari Tuhan. Kita harus baik sama orang lain ya teman-teman ya, iya kan? Oh iyalah, harus baik, sangat baik. Puji nama Tuhan. Nah, pujian ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mama, jadi kita tidak boleh pelit ya? Betul, Hai. Karena semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Murah hati suka memberi. Murah hati suka memberi. Tuhan Yesus senang kalau kau murah hati. Teman-teman juga jangan pelit ya. Iya, puji Tuhan ya. Kita harus murah hati, suka memberi ya. Puji nama Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa. Makanya kita harus murah hati kepada siapapun, harus baik hati ya. Karena semua adalah milik Tuhan ya. Ya masih kecil kita harus belajar ya. Puji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang tadi Alkitabnya belum disiapkan, ayo siapkan sekarang ya. Alena deh sekarang yang berdoa, boleh ya? Boleh lah Tante Shana, masa nggak boleh? Teman-teman, saatnya kita dengar firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Ayo kita mau dengarkan doanya Alena. Alena deh yang pimpin teman-teman di rumah ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh membuka hati dan telinga kami. Kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama
kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, puji Tuhan. Amin. Hari ini kita mau membicarakan tentang firman Tuhan, tentang kemurahan hati, kebaikan hati ya, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, tinggal bagaimana kita mau nggak ya menjadi orang yang murah hati. Nah, seperti di dalam cerita firman Tuhan juga ada tuh. Pasti adik-adik juga udah tahu semua ya. Nah, coba sekarang buka ya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Di dalam firman Tuhan ini dikisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, ada juga tuh firman Tuhan satu lagi. Coba yang ini kita baca dulu ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 6b. Ayo. Udah dapet? Yakobus 4 ayat 6b ya. Udah dapet ya? Teman-teman udah dapet belum? Mama papanya bantuin dong yang belum dapet. Ya. Makasih ya. Iya, makasih. Coba Alena bacakan ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Iya, puji Tuhan ya. Allah nggak suka tuh sama orang yang congkak. Yang congkak itu yang sombong ya. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, seperti Tante tadi katakan di dalam Lukas 10 ayat 27 sampai 37 itu menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam cerita firman Tuhan itu ya dikisahkan ada 3 orang ya. Jadi pada saat itu ada seorang Yahudi yang ketika melewati jalan itu dia dirampok oleh penyamun-penyamun. Dia dipukulin sampai luka-luka tuh, dan apa yang dia miliki diambil sama penyamun ini, sama perampok ini ya. Dia menangis di pinggir jalan itu ya. Dia sedih karena dirampok saat itu. Diambil Tante Shana? Iya, diambil barang-barangnya. Wih, kok jahat banget ya? Iya, jahat banget para penyamun dan perampok itu ya. Dan dikisahkan juga ketika itu ada 3 orang yang melewati si orang Yahudi ini. Yang pertama ada seorang imam, kemudian ada seorang Lewi, dan ada seorang Samaria gitu ya. Nah, 3 orang ini melakukan hal yang berbeda-beda ya. Seorang imam itu adalah orang yang sangat mengerti tentang agama, tentang perbuatan baik. Dia mengerti tuh perbuatan baik dan jahat, sangat mengerti. Tapi yang dia lakukan hanya lewat saja, nggak menolong tuh orang Yahudi tadi yang dirampok tadi ya. Dia nggak merasa kasihan, dia nggak peduli orang imam ini. Kok gitu sih Tante Shana? Kan dia mengerti berbuat baik dan jahat, tapi kenapa nggak menolong? Iya, ternyata walaupun dia mengerti tentang perbuatan baik, tetapi seorang imam ini tidak mau menolong. Nah, kemudian ada satu lagi yang Tante bilang tadi, ada seorang Lewi ya. Orang ini terpelajar, dia berpendidikan, tapi walau dia pandai, dia juga nggak merasa kasihan. Dia nggak peduli sama orang Yahudi tadi. Malah ditinggalkan aja tuh orang Yahudi tadi. Dia nggak punya juga tuh belas kasihan, sama seperti seorang imam tadi. Nggak punya rasa menolong ya, menolong sesama. Tetapi ada satu orang
yang memiliki belas kasihan, ya, yaitu yang orang ketiga. Siapa tadi anak-anak? Siapa ya teman-teman? Kan seorang imam, terus seorang Lewi, yang satu lagi, iya betul, seorang Samaria. Iya ya, ada seorang Samaria ini. Pada zaman itu diceritakan, orang-orang menganggap kalau orang Samaria itu orang yang nggak baik, ya, yang nggak punya kasih gitu ya. Ternyata orang Samaria ini berbeda. Dialah yang peduli kepada orang Yahudi yang dirampok tadi. Apa yang dilakukannya saat itu? Apakah menolong begitu saja? Ya, yang tadi orang Yahudi yang luka-luka itu, ya, dibersihkan lukanya, dikasih air minum saat itu ya. Ketika melihat orang Yahudi tergeletak di situ, tubuhnya yang luka itu disiram air supaya agak dingin ya saat itu ya. Kemudian kalau zaman itu dikasih minyak tuh supaya nggak begitu perih ya. Nah, kemudian diberi minum seperti tanda tadi katakannya dan membalut luka-lukanya. Malah dia nggak malu-malu tuh, nggak jijik, dibersihkan lukanya. Dan setelah itu dinaikkan ya orang Yahudi tadi, karena orang Samaria itu pada saat itu naik kuda. Nah, dibawa tuh ke penginapan ya, karena mungkin orang Samaria ini mau melanjutkan perjalanan ya. Nah, bahkan saking baiknya tuh Alena, ya tante, saking baiknya orang Samaria ini, orang Samaria ini bilang sama pemilik penginapan itu ya, bahwasannya tolong dikasih makan yang bagus, dikasih obat-obatan, dirawat, nanti semuanya biar dibayar sama orang Samaria ini ya, biar ditanggung sama orang Samaria ini. Baik banget ya adik-adik ya, luar biasa. Padahal kan nggak kenal, padahal kan bukan saudaranya, tetapi orang Samaria ini mempunyai belas kasih ya, seperti Tuhan Yesus sangat baik kepada kita ya. Wah, luar biasa baik ya orang Samaria itu, penuh kasih, murah hati, nggak pelit. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa ya. Seperti juga Tuhan kita penuh kasih. Kita boleh rasakan ya kasih Tuhan setiap hari. Kita sehat, bangun tidur, kita bisa melihat ada matahari ya, ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur ya, ada mama papa yang sayang sama kalian ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita bukan hanya nyawa yang diberikan untuk menebus dosa-dosa kita manusia, tapi Tuhan juga ya, seperti tante katakan tadi, memelihara hidup kita. Kita bisa bernafas dengan lega ya, puji Tuhan. Yang siapa kemarin yang sakit, Tuhan Yesus beri kesembuhan ya, puji nama Tuhan. Walaupun di rumah adik-adik tetap melakukan hal-hal yang baik ya, menolong mama papa, menolong saudaranya ya, seperti orang Samaria tadi, punya belas kasih, nggak cuek-cuek aja, nggak ngebiarin aja kan. Misalnya mamanya sibuk, nggak dibantuin, papanya butuh dibantu, nggak dibantuin, adiknya juga nggak dibantuin, kakaknya juga, waduh, nggak boleh. Seperti orang Lewi dan orang tadi, orang apa Alena? Teman-teman, apa tadi dong? Seorang imam, orang Lewi. Alena gak mau saya kayak mereka, tante Siana gak mau lah. Alena pengennya kayak orang Samaria aja, murah hati. Iya, puji Tuhan ya, harus murah hati. Nah, kita harus bersyukur ya. Kalau minggu lalu tante Siana katakan kita berdoa ya. Kita mendoakan orang lain yang sakit, kita doakan, itu juga pekerjaan yang baik. Tuhan senang ya, karena kita kan belum bisa ketemu sama teman-teman ya.
kecuali ketemunya lewat handphone ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah bisa semakin hari, ini Tante Shana udah lama gak ketemu adik-adik ya, pasti udah pada tingginya bertambah. Wah, nanti satu saat kita berdoa supaya pandemi ya, ini corona ini cepat hilang dalam nama Yesus ya. Kita bisa bertemu lagi, beribadah tatap muka lagi. Puji Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan Yesus kita memang luar biasa, pasti bekerja untuk kita ya. Nah, firman Tuhan siang ini mengajarkan kita untuk apa, Alena? Menjadi anak-anak yang murah hati, suka menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Tidak boleh tuh teman-teman membeda-bedakan ya, suku, bangsa, atau apapun. Agama juga nggak boleh ya. Kita mah anak-anak Tuhan harus murah hati kepada semua orang. Pokoknya gitu ya teman-teman ya. Iya kan? Ih teman-teman, Alena senang sekali. Iya, puji Tuhan ya. Negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi kita satu di negara kita. Kita juga harus belajar mendoakan untuk bangsa kita ya. Ayo anak-anak, Tuhan Yesus tunjukkan kasih-Nya, gak boleh pelit dan mau berbagi. Tuhan senang dengan orang-orang yang mau berbagi seperti orang Samaria yang murah hati tadi ya. Puji nama Tuhan, anak Tuhan harus jadi anak yang jujur ya, dapat dipercaya ya. Di rumah saat ini, di sekolah, dimanapun Tuhan percayakan ya. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang murah hati dan dapat dipercaya sehingga disukai banyak orang. Jadi orang-orang lain tuh ngelihat tuh, aduh anak itu kok berbeda ya. Berbedalah karena anak Tuhan harus berbeda ya. Terus harus sayang sama papa mama, adik dan kakak, oma opa, orang-orang yang terdekat dengan kita juga ya. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Siapa yang mau menjadi seperti orang Samaria? Alena mau, teman-teman juga mau kan? Iya pasti mau lah. Iya puji Tuhan Alena ya, luar biasa. Nah saatnya kita selesaikan ibadah ini. Nanti kita ketemu lagi. Tetap semangat ya adik-adik, gak boleh males-malesan di rumah ya. Jadilah kebanggaan untuk mama papanya di rumah ya. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Ayo mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi murah hati, penuh kasih, suka menolong, tidak pelit, jujur, dan dapat dipercaya. Tolong kami Bapa untuk memiliki sifat yang baik itu, karena kami mau disayang Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu masih kecil dan mau bertumbuh, kami mau juga jadi berkat untuk orang-orang terdekat kami dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Yuk, kita terus berbuat baik. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.